Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasulu bihi la kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang sangat populer ya, tetapi bagaimana perspektif ma'rifah memaknai hadis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amalu bin niyah. Ada lagi riwayat lain, innamal a'malu bin niyat ya. Wa innamal likulli imri'in, kalau di riwayatnya Umar bin Khattab itu yang yang di teksnya saja sedikit berbeda ya. Wa innamal liimri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jalur riwayat yang lain juga dari Sayyidina Umar juga, namun kalimatnya bukan dengan menggunakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu sangat bergantung pada niat. Ya, ini hadis baik secara syariah maupun hakikoh luar biasa. Dan setiap seseorang itu tergantung apa yang diniatkan, nilai kualitinya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Ini hubungannya hijrah itu ya dengan niat ya, menuju kepada Allah dan mengikuti jejak Rasul, apa untuk status ya. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Hijrah di sini nih hubungannya sama niat soalnya ya. Maka hijrah itu bukan sesuatu yang simbolik, formalis, bukan. Di sini tempatnya. Ya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi kalau niat hijrahnya itu untuk kepentingan duniawi, dapat diajangi oleh Allah. Kamu cari dunia aja ya, diberi. Awim ra'atin yang kihuhahu, dia hijrah nawaitunya hidupnya untuk menikah, untuk cari perempuan, dapat juga. Maka sampai dunia perempuan pun diajangi ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrah tergantung kemana hatinya ya. Jadi ay bunayya ahlal hijab yata'ajjabuna min kalami ulil albab wa rubbama yantahi ta'ajjub bihim ila tarfin minal inkar di qouli ta'ala afa min hadzal hadithi ta'ajjabun ay tungkirun kafi'lihim. Jadi qulubul arifin ila hadrati Qudsi Rabbil Alamin, hijrahnya hatinya orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifah itu ya kepada Hadratul Quds, kepada hadirat suci Rabbul Alamin
bukan kepada yang lain. Makanya kalau kepada yang lain disebut oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, ay ahlal hijab, hei orang-orang yang sedang tertutup dari Allah. Itu yata'ajabun min kalami ulil albab. Jadi mereka sangat heran dengan ucapan-ucapan ulul albab, orang-orang yang hati paling dalamnya hidup bersama Allah. Itu heran orang-orang terhijab itu. Justru mereka merasa kagum dengan ahli dunia, dengan orang-orang sukses duniawi. Oh, kagum, ucapannya menarik ini, asik ini. Warubbama yantahi ta'ajub bihim ila tarfin minal ingkar. Lalu ketakjuban kepada ahli ulul albab itu malah berakhir dengan pengingkaran. Ah, ini enggak realistis ini, katanya begitu. Ya. Jadi ini beliau mengatakan ajaban liman yuridu billahi badala, sangat mengherankan orang yang mencoba menggantikan Allah dari hatinya, dari tujuan hidupnya. Qala Wahab rahimallah, bainama kuntu asiru fi ardir rum idh sami'tu sautan min syahikil jabal, ilahi ajibtu liman arafaka kaifa yata'arradu li sukhtika biridhaka ghairak, ilahi ajibtu liman arafaka kaifa yarju ghairak fattaba'tu saut fa idzan ana bi syekhin sajid. Suatu ketika Wahab ini berjalan di Roma, tiba-tiba di sebuah perbukitan ada suara yang sangat merintih betul. Oh Tuhan, katanya suara itu. Ilahi, oh Tuhan, aku heran sekali pada orang yang mengenalmu, bagaimana dia justru menghampiri kemarahanmu karena memilih selain Engkau. Oh Tuhan, aku heran kepada orang yang mengenalmu, bagaimana dia bisa berharap kepada selain Engkau. Lalu aku cari itu suara di mana, kata Wahab. Tiba-tiba ada orang tua renta sedang sujud di atas bukit. Dia mengatakan, subhanak, subhanak ajaban lil khalifah kaifa yuridu bika badala. Subhanak ajaban kaifa yastaghiluna bi khidmati ghairik. Subhanak ajaban lil khaliqah kaifa yashtaquna ila ghairik. Subhanak, subhanak kaifa yataladzadzuna bi ghairik wa bi syai'in dunak. Maha suci Engkau, maha suci Engkau. Sungguh mengherankan, ada makhluk bagaimana dia ingin menggantimu. Mengherankan bagaimana dia sibuk untuk khidmah bakti kepada selain Engkau. Ada makhluk bagaimana dia rindu kepada selain Engkau. Maha suci Engkau, bagaimana mereka menikmati selain dirimu dengan sesuatu yang bukan Engkau, Tuhan. Dan aku lewat saja mendengar suara yang sangat merintih tadi. Jadi ini kan menggambarkan bagaimana seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bistami. Beliau mengatakan, ajibtu li ahli jannah kaifa yataladzadzuna biduni. Saya heran kepada ahli surga malah menikmati nikmat-nikmat
yang bukan nikmat surgawi. Katanya pengen jadi ahli surga, tapi yang dicari nikmat yang bukan nikmat surgawi. Ayo jujur saja. Am kaifa yasta'nisuna bi ghairihi, atau dia bahagia pada selain Tuhan, bukan pada Allah bahagianya. Bagaimana ini bisa jadi ahli surga? Ajibtu mimman yaskunu ila halin tuna waliyil ahwal. Aku heran orang yang sangat menikmati posisi rohani, posisi spiritual, makom tertentu, tapi dia tidak bahagia dengan waliul hal, Tuhan yang memposisikan itu tadi. Wal ajbu liman aqbala ilal khalq wal haqqu yaqul ilayya ilayya. Aku lebih heran lagi kepada orang yang lebih senang menghadap, menghibah kepada makhluk, sedangkan Allah mengatakan, kemari kepadaku, ayo kepadaku. Tapi dia milih makhluk. Nah, ini gambaran mengenai soal orang yang hatinya memang gak hijrah. Nawaitunya hijrahnya bukan Allah dan Rasul, tapi kepada dunia, kepada ketakutan dan kecemasan, kepada status-status yang dihijrahi, kepada merek-merek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambaran-gambaran yang mengenai bentuk keheranan, ya. Keheranan yang luar biasa. Qala Abu Abdullah bin Muqatil rahimahullah, ajibtu li ibni Adam ikhtarahu Allah li nafsihi ma ghinahu anhu wa ya'ridu anhu ma faqrihi ilaih. Jadi ini soal keanehan, soal paradok-paradok yang dipelihara oleh manusia. Jadi aku heran pada manusia yang memilih Allah untuk dirinya, yang Allah memilih. Manusia ini kan dipilih oleh Allah, dan Allah mencukupi, tapi manusia ini malah berpaling dari Allah. Pada saat yang sama dia butuh Allah. Ini paradok-paradok. Ya. Artinya paradok ini menjadi sesuatu yang sangat paradok kalau ditinjau dari kacamata ma'rifah billah. Wajib tu liman ghalu nafsah bisyai'in wa ya'lamu anna Allah qad furigha minhu. Jadi aku juga heran kepada orang yang sibuk pada satu hal yang itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Allah. Hal itu tadi. Jadi ini menggambarkan betapa manusia ini seringkali mengurusi hal-hal yang sudah diurus oleh Allah, tapi urusan dirinya diabaikan. Contoh, ijabah. Orang berdoa, tiba-tiba diam-diam dia mengurusi ijabahnya Tuhan, nyampuri intervensi pada ijabahnya Allah. Padahal urusan dia adalah berdoalah yang penuh dengan adab, penuh hina dina, fakir, tak berdaya, lemah di hadapan Allah. Itu urusan yang harus ketika dia berdoa. Begitu juga contoh lagi, rizki. Rizki itu kan urusan Allah. Urusan kita kerja yang bagus, beraktivitas yang bagus, menjalankan perintahnya dengan bagus, menjauhi larangannya dengan bagus. Itu yang kita urus, tapi orang malah ngurus rezeki, intervensi kepada Allah. Ini menjadi ajib tuh. Aku ini heran katanya.
Wa mimman yakrahu ayyu'sa wa huwa asin. Ya, saya heran orang paling benci diingkari, tapi dia hobi mengingkari. Ya, hobinya mengingkari Allah. Dia membenci orang-orang yang sombong, dia sendiri sombong. Kalau ada orang iri dengki kepada dia, dia benci banget, dia sendiri hobinya iri dengki. Ini mengherankan, ini paradok. Ini adalah jiwa-jiwa yang pecah, yang terbelah. Ya. Jadi Hatim Al-Asam mengatakan, Hatim Al-Asam kita kenal sebagai seorang sufi besar dan muridnya banyak menjadi ulama besar. Disebut Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Nah, ini gara-gara dia menutupi malunya seorang perempuan. Sedang belanja kepada dia punya toko. Tiba-tiba perempuan itu tadi kentut, lalu mukanya jadi pucat karena malu. Malu kepada Pak Asom ini, Pak Hatim ini. Lalu Hatim pura-pura budek, pura-pura tuli dia. Saya mau beli gandum. Oh, minyaknya habis katanya. Loh, aku mau beli gandum kok. Dia jawab minyak. Aku mau beli beras. Oh, tepungnya sudah habis katanya. Setiap dia membeli sesuatu, mengatakan sesuatu yang dibeli, dijawab yang lain. Akhirnya perempuan ini mengambil kesimpulan, wah orang ini budek, tuli. Pasti dia tidak mendengar suara kentut saya tadi. Nah, tiba-tiba wajah wanita ini menjadi sumringah gara-gara melihat si Asom tuli. Lalu dia pulang, namanya perempuan ngomong-ngomong ke kampung. Itu Hatim itu orangnya tuli itu. Si tuli itu kalau apa aja dia tuli, suka tuli, nggak denger. Lalu terkenalah namanya Hatim Al-Asam, Hatim si tuli. Tapi barokah dia menutupi malunya si perempuan tadi, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan, ajibtu mimman yastahyi minal khalq kaifa la yastahyi minal khaliq. Saya heran orang itu bisa malu kepada sesama, tapi dia nggak malu ya kepada Allah. Waliman yatlubu ridha al marbubin kaifa la yatlubu ridha ar-rabb. Bagaimana aku juga heran kepada orang yang berburu kesenangan, kesukaan orang-orang yang diabdi oleh dia, entah itu atasan, entah itu bos, entah apa, tapi dia tidak mencari kerelaan ridhonya sang Tuhan. Yang dicari malah ridhonya makhluk. Waliman yuhibbu ahla ta'ah wa muqbilun al maksiyah. Orang seneng kalau melihat orang itu berbuat baik, taat, tapi dia sendiri hobi maksiat. Ada nggak itu? Banyak. Dia biayai itu kepentingan sosial, kebaikan, ini. Dia banyak berkorban, banyak mengeluarkan uang, tapi dia sendiri hobinya maksiat. Waliman ya'rifu jalalallah kaifa yu'aradu anhu.
Bagaimana dia mengenal keagungan Allah tapi dia menentang Allah. Waliman ya'kulu rizqa rabbih kaifa yashkur ghairah. Gimana dia memakan rizki dari Tuhan tapi dia terima kasihnya kepada makhluk. Jadi inilah gambaran-gambaran tentang paradok-paradok hidup secara psikologis yang tidak boleh kita biarkan. Ini tumbuh dengan konflik batin namanya. Ya. Yahya bin Mu'adz rahimallahu ta'ala mengatakan ajibtu mimman yatadhallalu lil abid wa huwa yajidu min sayyidihi ma yurid. Aku heran kepada orang yang menghinakan dirinya kepada sesama hamba tapi dia menemukan Tuhannya yang memiliki kehendak semaunya. Maksudnya begini, dia menemukan sakarpe dewe itu kalau kepada Tuhan itu semaunya sendiri. Wajib tu liman kana qutuhu raghifan yu'si rabban latifan. Saya heran kepada orang yang makanannya mewah. Roti itu mewah kalau zaman dulu. Tapi dia mengingkari Tuhan yang maha lembut. Wajib tu liman yakhafu ala mauti nafsih wala yakhafu ala mauti qalbih. Waliman yakhafu ala fawati dunyah kaifa la yakhafu ala fawati dinih. Ini keras sekali. Saya heran kepada orang yang takut mati. Takut kalau nafsunya mati, seleranya mati. Tapi dia tidak takut kalau hatinya mati. Ya. Saya heran kepada orang yang takut kehilangan dunianya tapi dia tidak takut kalau agamanya hilang dari dirinya. Jadi ini paradok-paradok hidup yang kalau dilihat dari kacamata para arifun, ini isinya orang-orang gila dunia ini. Maka beliau bermunajat ilahi zikrul jannah mautun wa zikrun nar mautun fa ya ajaban li nafsin tahya baina mauten amal jannah fala sabru anha amman nar fala sabru alaiha. Yahya bin Mu'adz bermunajat begini, ya Tuhan, mengingat surga itu satu kematian, mengingat neraka juga satu kematian. Sungguh mengherankan orang yang hidup di antara dua kematian. Bahwa soal surga fala sabru anha, dia tidak sabar kepingin dapat surga. Wa amman-nar fala sabru alaiha. Begitu juga dia tidak sabar, manusia ini kepingin kejebur ke neraka. Manusia ini kan nafsunya, maksudnya kepingin segera instan dapat surga, tapi dia sendiri pengen instan pilih neraka, pilih aktivitas neraka. Itu. Jadi bahkan disebutkan zikrul wisol maut, zikrul firaq maut, kaifa yahya qalbu baina mauten. Mengingat kesinambungan adalah satu kematian. Mengingat perpisahan juga kematian. Bagaimana hidup hati yang ada dalam dua kematian.
Maka kematian sang arif itu menakjubkan, mengherankan. Kok orang arif kok sampai mengalami kematian? Karena apa? Li'anal arif baina sururil ma'rifah. Dia akan selalu bahagia dalam kemakrifatan sang arif itu. Dan dia takut berpisah. Bagaimana ada kematian disertai kebahagiaan ma'rifah. Takut mati tapi apa itu ma'asururil ma'rifah dengan kebahagiaan ma'rifah. Am kaifal hayat ma'a khawfil firqah, bagaimana orang bisa hidup tapi dia takut berpisah. Ini kalimat satir, ya, kalimat yang sungguh menohok, yang begitu dalam dari seorang Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ya ajaban, kata beliau dalam syairnya, tagharraba amri inda kulli gharib, fasirtu ajiban inda kulli ajib. Aku merasa asing dengan perkaraku ketika melihat keterasingan demi keterasingan. Dan aku fasirtu ajiban inda kulli ajib. Dan aku sangat takjub, heran setiap melihat sesuatu yang mengherankan. Ini adalah syairnya Syekh Ahmad Ar-Rifai yang ini. Semoga kita meraih anugerah Allah SWT, dilimpahi cahayanya, dikokohkan iman kita, diselamatkan dunia akhirat kita bersama para arifun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.